Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan kita ASN Berbicara. Bersama kami dari kelompok 4B di Angkatan 2, Latsar CPNS Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Pada episode kali ini kita akan membahas yaitu dua sisi bad practice berupa keterlibatan oknum ASN dalam mafia tanah, serta best practice yang berupa layanan inovatif kantor pertanahan virtual 24 jam di Kota Tangerang. Bersama saya hadir telah 4 orang narasumber yang hebat-hebat, rekan-rekan ASN dari berbagai unit kerja ATR BPN. Saya perkenalkan Mas Vega Arya, Mbak Ika Sabila Nur Aini, Mbak Sri Wulandari Simbolon, serta Mbak Rajeng Fitri Sear Serisa. Mari kita mulai episode kali ini dengan izinkan saya memutar sebuah video. Kemudahan akses karena itu hak guna usaha, hak guna bangunan, kalau itu diambil oleh UMKM kita permudah. Tapi kalau diambil alih oleh oleh pengusaha besar harus dengan syarat. Syaratnya apa? Plasmanya kepada rakyat lebih banyak. Kalau saat ini kan plasmanya hanya 20%, akan kita tingkatkan menjadi 30, 40, bahkan kalau perlu 50%. Itu terkait pemberantasan mafia tanah, Nusron Wahid menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil tindakan tegas dengan memecat 16 ASN dan menghukum berat 2 pegawai yang terbukti terlibat dalam tindak pidana pencucian uang atau TPPU di lingkungan Kementerian ATR BPN. Mari kita mulai isu serius. Dari isu serius yaitu mafia tanah yang melibatkan oknum ASN. Pada berita tersebut Pak Menteri Nusron Wahid tegas mencopot 16 orang ASN. Mari kita ke narasumber pertama. Bagaimana pandangan Anda, Mas Vega? Baik, terima kasih. Ini Pak Moderator. Menurut saya ini contoh nyata dari bad practice yang harus menjadi pelajaran bersama. Karena ASN seharusnya berfungsi sebagai pelayanan publik, tapi ketika ada yang justru menjadi bagian dari mafia tanah, maka yang dikontrolkan adalah hak masyarakat. Nah, pemecatan ini adalah langkah berani yang ditunjukkan oleh Pak Menteri untuk mengembalikan kepercayaan publik. Betul sekali. Lalu dari sisi analisis isu, apa yang bisa kita pelajari? Bagaimana dari narasumber kedua? Oke, mungkin aku memberi pandangan mengenai analisis isunya gitu ya Mas, dimana kita menggunakan pendekatan fishbone. Itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi isu tersebut. Nah, yang pertama itu adalah faktor manusia, di mana lemahnya integritas penyalahgunaan wewenang. Kemudian yang kedua itu adalah faktor sistem, yaitu pengawasan internal yang kurang ketat. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor prosedur, di mana celah birokrasi yang dimanfaatkan oleh mafia tanah. Kemudian yang keempat itu adalah faktor lingkungan, yaitu tekanan eksternal dari pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, dengan adanya sebab tersebut menyebabkan dampak yang sangat luas, yaitu kerusakan kepercayaan masyarakat, terhambatnya program pemerintah, bahkan bisa merugikan negara. Maka solusinya bukan hanya pemecatan saja, tetapi penguatan integritas, pengawasan, dan juga digitalisasi dari pelayanan. 4 faktor ya Mbak, menarik. Baik, jelas. Kita harus akui masalahnya lalu perbaiki sistemnya. Bagaimana dari narasumber ketiga, apa ada pendapat? Saya izin berpendapat, Mas Andre. Menurut saya, di Kementerian ATR BPN ini memiliki tugas pokok untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang, termasuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah serta mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan dan berkeadilan. Nah, kasus mafia tanah dan pemecatan 16 ASN ini menunjukkan adanya pelanggaran integritas yang bertentangan dengan nilai dasar ASN dan tugas Kementerian ATR BPN sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang pertanahan. Lalu, langkah tegas berupa pemecatan ASN yang terlibat mafia tanah merupakan bagian dari fungsi pengawasan internal, penegakan disiplin, serta upaya menjaga integritas organisasi agar pelayanan pertanahan terbebas dari praktik penyalahgunaan wewenang. Tindakan ini juga menegaskan komitmen
dari Kementerian ATR BPN dalam menjalankan misi reformasi birokrasi dengan mewujudkan tata kelola pertanahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Baiklah, terima kasih narasumber ketiga. Sekarang mari kita beralih ke contoh yang baik ya, yaitu best practice di Tangerang, yaitu di Kantor Pertanahan Kota Tangerang menghadirkan layanan virtual 24 jam. Mari kita lihat cuplikannya sebentar. Halo warga Kota Tangerang, kalian sibuk tapi ingin mengurus pertanahan? Kantor Pertanahan Virtual solusinya. Kantah Virtual merupakan layanan terbaru dari Kantor Pertanahan Kota Tangerang, bertujuan untuk memfasilitasi pemohon yang belum bisa datang ke kantor pertanahan. Dengan adanya layanan Kantah Virtual ini, pemohon dapat mengakses informasi pertanahan 24 jam, dan untuk layanan seperti customer service, pendaftaran, beroperasi dari jam 1 siang hingga jam 3 sore. Yuk, urus sertifikatmu sekarang. Oke, setelah video itu kita putar, bagaimana? Apakah narasumber kedua memiliki pandangan atau pendapat? Izin menyampaikan pandangan ya Mas ya. Ini menurut saya layanan virtual 24 jam di Kota Tangerang ini sangatlah inovatif ya, di mana masyarakat itu bisa mengakses layanan pertanahan seperti pendaftaran, pengecekan berkas, konsultasi, hingga pengambilan dokumen secara digital. Ini menciptakan transparansi, efisiensi, dan juga akuntabilitas, sehingga tidak perlu lagi antri panjang. Semua bisa diakses dari mana saja, bahkan bisa diakses oleh di luar negeri. Transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas ya Mbak? Iya, Bagaimana dengan narasumber ketiga? Apakah ada pendapat Mbak? Lalu untuk pendapat saya terkait inovasi ini selaras dengan konsep Smart ASN yang menekankan penguasaan teknologi, di mana kemampuan berinovasi dan pelayanan prima ASN di Tangerang ini mampu mengubah cara kerja konvensional menjadi digital, transparan, dan efisien. Nah, hal itu sejalan dengan manajemen ASN yang menuntut kinerja berbasis hasil atau performance based. Seperti itu dari saya. Menarik sekali. Bagaimana kalau dari kacamata ASN, narasumber keempat, apa ada pendapat, apa dampaknya? Baik, terima kasih Mas Andre izin menyampaikan pendapat. Nah, kalau menurut saya dampaknya ini sangat luar biasa positif ya. Pertama, mengurangi potensi praktik pungli atau perantara ilegal karena semua transparan secara daring. Yang kedua, meningkatkan produktivitas ASN karena alur kerja lebih tertata dan terdokumentasi. Yang ketiga, itu memberikan kepastian layanan bagi masyarakat kapan saja. Nah, ini bukti nyata bahwa digitalisasi bisa jadi antibodi melawan mafia tanah. Gitu kalau dari saya, Mas Andre, terima kasih. Hal tersebut ada nggak ya tugas terkaitannya dengan tugas dan fungsi ATR BPN? Ada pendapat tidak teman-teman? Izin berpendapat Mas Andre. Menurut saya ada, karena Kementerian ATR BPN memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang. Dengan salah satu fungsinya memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Nah, di sini kehadiran kantor pertanahan virtual 24 jam sejalan dengan fungsi tersebut. Karena apa? Karena meningkatkan aktivitas layanan. Masyarakat dapat mengurus layanan pertanahan tanpa dibatasi waktu dan lokasi, sehingga memperluas jangkauan pelayanan. Kedua, mendukung digitalisasi dan reformasi birokrasi, yang mana menghadirkan pelayanan berbasis teknologi yang efisien, transparan, dan meminimalkan tatap muka langsung untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Baik. Itu meningkatkan aksesibilitas pelayanan dan mendukung digitalisasi dan reformasi birokrasi ya, Mas. Apa ada pendapat lain terkait hal ini? Izin Mas Andre, saya menambahkan. Yang pertama itu memberikan kepastian hukum pertanahan
Proses layanan dan terdokumentasi secara digital membantu menjaga integritas dan serta mempercepat kepastian hak atas tanah. Kemudian mewujudkan pelayanan prima sesuai dengan nilai berakhlak dan agenda Smart ASN. Pelayanan ini mencerminkan orientasi pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kantor pertanahan virtual 24 jam bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga implementasi nyata dari tugas dan fungsi Kementerian ATR BPN dalam memberikan pelayanan pertanahan yang modern, profesional, dan berintegritas. Demikian Mas Andre. Baik, terima kasih Mbak Ulan. Kalau kita bandingkan, bad practice di satu sisi adalah contoh integritas yang runtuh, sementara best practice adalah contoh inovasi yang membanggakan ya. Dari sini, apa harapan kita bersama? Apa ada pendapat? Saya ingin berpendapat, Mas Andre. Harapan saya adalah langkah tegas seperti pembahasan ASN harus selalu konsisten, tidak pandang bulu, dan harus dilakukan untuk menjaga marwah Kementerian ASN BPN. Oke. Apa ada pandangan lain? Saya izin menyampaikan harapan saya ya Mas ya. Saya tuh berharap dengan adanya layanan digital seperti di kota Tangerang ini dikasihkan ke seluruh Indonesia. Ini juga bukan hanya soal kemudahan, tapi juga soal bentuk pencegahan agar mafia tanah tidak punya ruang gerak lagi. Untuk pencegahan ya Mbak ya. Bagaimana dengan narasumber selanjutnya? Apa ada pandangan lainnya? Saya izin berpendapat Mas Andre. Menurut saya terkait best practice dan best practice itu, maka Kementerian ATR BPN harus mengintegrasikan pengawasan internal yang berbasis teknologi, audit digital, serta pelatihan etika bagi ASN. Jadi reformasi ini bukan hanya struktural tapi juga kultural. Reformasi kultural ya Mbak ya. Bagaimana dengan narasumber selanjutnya? Apa ada pendapat? Baik, izin menambahkan Mas Andre. Kalau menurut saya tentu mari kita sebagai ASN memperkuat core value berakhlak, melayani, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, itu merupakan fondasi untuk menjadikan ATR BPN profesional dan terpercaya. Baik, terima kasih Mbak. Berakhlak ya Mbak ya. Baik, sobat-sobat ASN, teman-teman saya sekalian, kita sudah mendengar dari dua sisi tentang bad practice yang memberi pelajaran pahit tentang mafia tanah dan juga best practice yang memberikan inspirasi dari kantor pertanahan virtual Tangerang. Intinya, mafia tanah hanya bisa diberantas dengan kombinasi ketegasan, integritas, dan sistem pengawasan kuat. Nah, digitalisasi layanan publik adalah kunci untuk mencegah penyimpangan sekaligus meningkatkan kecepatan dan transparansi layanan. Harapan kita ATR BPN terus melangkah menjadi lembaga yang bersih, melayani dan adaptif menghadapi tantangan zaman. Saya Andre Mareno beserta 4 narasumber lainnya, Vega Arya, Ika Sabila, Sri Wulandari, dan Rahajeng Fitri pamit dan mengundurkan diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami, yaitu podcast ASN Berbicara. Mari kita bangun Kementerian ATR BPN yang profesional, transparan, dan terpercaya untuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.